Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Riki Purnama dengan NIM 3202316020 dan rekan saya, Saya Muhammad Hadi Barananda dengan NIM 3202316019. Kami kami dari dari kelas 4D kelas 4D dari kelompok 3. 3. Di sini kami akan menjelaskan apa itu NAT menggunakan Cisco Packet Tracer. Pengertian NAT. NAT atau singkatan dari Network Address Translation merupakan salah satu fasilitas router mikrotik yang berfungsi untuk meneruskan paket dari IP publik ke IP lokal atau sebaliknya. IP lokal tidak dapat digunakan langsung untuk mengakses internet, sehingga diperlukan fasilitas NAT agar dapat terkoneksi. Fungsi NAT. NAT digunakan untuk menutupi alamat IP lokal agar dapat menggunakan alamat IP publik yang dimiliki oleh mikrotik. Dengan demikian, komputer klien dalam jaringan lokal dapat mengakses internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk jenis NAT sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Source NAT atau SRC NAT, kemudian ada Destination NAT atau DST NAT. Nah, untuk Source NAT digunakan ketika komputer dari jaringan lokal melakukan koneksi ke jaringan luar atau internet. IP lokal akan diubah menjadi IP publik yang dimiliki oleh mikrotik agar dapat diterima oleh jaringan luar. Kemudian untuk destination NAT digunakan ketika ada koneksi dari luar jaringan menuju komputer di jaringan lokal. Biasanya digunakan untuk mengakses server lokal dari internet seperti web server atau FTP server. Lalu, apa yang terjadi jika tanpa NAT? Nah, tanpa pengaturan NAT, komputer klien tidak dapat mengakses internet, termasuk layanan DNS, yang dimana karena IP lokal tidak dikenali oleh jaringan publik atau internet. Kemudian, jika dilakukan tes koneksi menggunakan perintah PIN 8.8.8.8, maka hasilnya akan destination host unreachable, yang dimana artinya koneksi keluar gagal karena tidak ada translasi alamat IP lokal ke IP publik. Nah, berikut akan kami jelaskan sebuah topologinya. Baik, di sini untuk topologinya kita menyediakan dua PC client, kemudian satu switch. Nah, ada dua router. Yang pertama router PT yang deskripsinya overload. Kemudian ada ISP. Yang terakhir adalah server PT. Nah, untuk PC client pertama, di sini kita menyeting IP configuration-nya 192.168.20.2 dengan subnet masnya biasa. Kemudian untuk default gateway-nya ada 192.168.20.1. Lalu untuk PC kedua, kita menyetingnya 192.168.20.3 dengan ini. Kemudian untuk default gateway-nya seperti ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk meeting NAT-nya, kita ke router overload, ke bagian CLI. Nah, untuk pertama kita setting akses list 1 dengan mengetikkan yang pertama kita ketik perintah EX untuk masuk ke router config-nya. Setelah itu, kita ketikkan perintah akses list 1 permit 192.168.20.0 dengan subnet masknya 0.0.0255. Setelah itu, kita buat poll-nya dengan perintah IP NAT poll internet dengan IP-nya 200.10.0.2. Setelah membuat poll-nya, kita masuk ke IP NAT, masuk ke IP NAT yang yaitu IP NAT insert shortlist dengan perintah seperti berikut. Kemudian kita setting FA-nya seperti ini. Kita juga setting IP publiknya di serial S20 dengan IP NAT offsite. Setelah itu kita ketikkan perintah EX, maka akan berhasil. Coba kita mengirim file dari PC 1 ke server. Hasilnya successful. Oke. Kita akan mencoba ngeping setelah ping berapa ya, Dik? 192. Enggak, ya 2 IP
Nah, ini di sini saya mencoba ping dari PC satu ke server dan hasilnya bisa itu replay from. Kita coba ngeping dari PC 2 ke server. Ping. Nah, ini juga mau. Kita coba sharing file dari PC 2 ke server. Hasilnya successful. Tuh. Kita coba lagi dari router ke server. Router overload ke server. Hasilnya successful. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kekurangan dalam penjelasan. Baik, di sini kami mengambil referensi sebagai berikut. Linknya akan kami taruh di deskripsi. Terima kasih, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.